Udah pada makan, Bu? Udah. Sama belumnya? Belum 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab semuanya salam saya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya yang berlimpah, halalan thayyibah, barokah, bisa ke Mekah dan Madinah melaksanakan haji dan umrah, rumah tangganya selalu sakinah mawaddah rahmah, anak keturunannya semua soleh dan solehah, amal ibadahnya selalu makbulah, dan akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu yuhibbul witri, Allah suka yang ganjil. Sekali lagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Barang salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban, sebab itu kewajiban. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati, kumpul kita dirahmati. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri, sebab kita bakal mati, sebab kita Salatullah salamullah ala Taha Kita harus pada cinta ke guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa, wajib ngaji jangan lupa. Salatullah
habibillah ala yasin Nabi Muhammad akhirul zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman di kubur mendapat aman, di kubur mendapat aman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah hilangkan kebodohan pada diri kita, ya Bu. Allah
berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah cerdaskan akal pikiran kita, Allah fasihkan lisan kita, Allah cahayai hati kita dengan cahaya ma'rifatullah dan cahaya hidayatullah, dan selalu dibaguskan akhlak kita dengan akhlakul karimah, dan selalu diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, dibukakan segala pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pelajaran fikih ya Bu ya. Kita belajar fikih tentang fikih wanita. Karena kita seorang wanita ya Bu, beda dengan laki-laki ya Bu. Karena wanita itu dari tubuhnya aja udah kompleks ya Bu. Udah banyak apa Bu? Aksesorisnya ya Bu. Maka banyak aksesorisnya, kita juga wanita adalah manusia yang unik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam diri kita Bu, dalam masalah bab toharoh ya Bu, mandinya ya Bu, kita ada lebih daripada laki-laki Bu. Karena kita ada namanya Bu, ada yang namanya darah haid ya Bu. Berarti kita mandi setelah haid, harus paham ya Bu. Kita ada nanti waktunya kita habis melahirkan, namanya mandi wiladah ya Bu. Setelah nipas namanya mandi nipas ya Bu. Kebanyakan ya Bu zaman sekarang orang kagak ngerti ya Bu. Ya, lempengan dia dapat haid, pas giran mandi asal basah, asal pakai sampo. Padahal rukun mandi bukan pakai sampo. Rukun mandi ada berapa Bu? Rukun mandi ada berapa? Blok kanan. Ayo. Blok yang kiri, yang tengah. Hah? Rukun mandi ada 4. Kebanyakan. Ya Bu? 2. Apa? Rukun mandi besar mandi kecil Pak, itu bagiannya. Pinter Mak. Pertama rukun mandi yaitu niat. Yang kedua apa Bu? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi sampo itu cuma aksesoris ya Bu. Boleh pakai boleh tidak ya Bu. Tapi yang wajibnya itu kalau kita mandi hadas besar ya Bu, wajib niat ya Bu. Maaf, kalaupun kita nyemplung ya Bu ke lautan, airnya banyak ya Bu, airnya suci menyucikan, tapi kita mandi wajib kagak niat, mandi kita tidak sah ya Bu. Kalau mandinya nggak sah, sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah, ibadah-ibadah lainnya sampai haji umroh juga nggak sah. Makanya pentingnya kita belajar fikih. Fikih artinya pemahaman ya Bu. Pemahaman kita, makanya Rasulullah SAW bersabda ya Bu, ya kita nih kalau misalnya seorang manusia yang terbaik adalah ya Bu, yang dirindukan Allah dan yang diinginkan Allah, mayyuridillah, barang siapa yang diinginkan khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Kalau udah paham ya Bu agamanya, insya Allah pengamalan agamanya juga lebih bagus ya Bu. Tadi Bu, jadi mandi aja kita tuh ada caranya, mandi aja ada bimbingannya, mandi aja ada aturannya, ada syarat dan rukunnya ya Bu. Makanya dalam bab fikih dimanapun diawali dengan bab toharo. Toharo artinya apa Bu? Bersuci ya Bu. Ya, beda bersih, beda bersuci Bu. Kalau bersih belum tentu suci ya Bu. Kalau suci udah pasti bersih. Makanya dalam bab toharo harus dikenalin tentang air Bu. Kita bersuci menggunakan air. Kalau nggak ada air ya Bu, kita menggunakan debu, namanya tayamum. Atau pas lempengan istinja, kalau nggak ada air ya Bu, kan nggak bisa cebok pakai debu ya Bu ya, makin kotor tuh. Namanya pakai istijmar, artinya kita pakai batu ya Bu. Itu ada cara-caranya ya Bu. Makanya Islam itu agama yang super lengkap
ya Bu, dan super ideal dalam kehidupan kita. Allah mengajarkan dari bab toharo aja, ya Bu, begitu sempurnanya ya Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu Bu, selain rapi ya Bu, teratur ya Bu, tertata hidup kita. Berarti kalau kita hidup kita teratur, tertata, rapi, namanya kita hidupnya disiplin. Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, ya Bu. Semuanya disiplin, ya Bu. Setelah kita disiplin, kita menjaga kebersihan, ya Bu. Kalau udah menjaga kebersihan, pastinya dituntun kita pengen hidup sehat. Sehat juga bukan asal sehat. Kita pengen hidup kita sehat walafiat. Sehat kita dipakai untuk ibadah. Banyak orang punya mata tapi nggak sehat. Ya matanya sehat tapi nggak apiah. Punya mata cuman main HP, cuman mata main TikTokan kata si emak. Ya Bu, punya mata cuman hanya ya pengen kepo urusan orang, ya Bu. Bukan dipakai baca Quran, bukan dipakai buat ngaji, ya Bu. Nah itu dia sehat tapi nggak apiah, ya Bu. Punya kaki sehat sih sehat, jalan, ya Bu. Giran kemana-mana mah nyampe, ya Bu. Tapi dia nggak apiah, walaupun rumahnya di ujung depan musola, ya Bu. Nggak apiah nih kakinya, susah, ya Bu. Berat kakinya untuk di jalan Allah, berat dibawa ibadah. Makanya ibu selalu bersyukur nih Bu. Ibu yang sekarang ini dipilih Allah. Sekarang biasanya kalau habis johor orang ngapain Bu? Tidur, ya Bu. Biasanya orang habis ngapain Bu? Langsung Bu, cuma rebah-rebahan doang, ya Bu. Tapi Allah pilih ibu, orang-orang yang sibuk di pasar. Ibu di sini lagi santai. Santainya ibu mau duduk belonjor kek, ya Bu. Mau duduk nyender kek, ya Bu. Pokoknya hadir di majelis ilmu sama dengan duduknya udah jadi sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah ngelakuin nggak? Belum, ya boro-boro ya Bu. Sholat tarawih aja 20 rakaat, pengennya yang ekspres ya Bu. Makanya beruntunglah orang yang mau hadir ke majelis ilmu, ya Bu. Tempatnya istirahatnya ibu-ibu, tempatnya istirahatnya mama-mama kita nih, ya Bu, adalah di tempat majelis ilmu. Kalau di rumah mah ngeprek sama gawean Bu, nggak berhenti. Cucian piring udah kelar, kita cuci ada lagi, ya Bu. Rumah udah kita bersihin, dipel-pel, ya Bu, kotor lagi, ya Bu. Ada aja tuh urusannya, nggak berhenti, ya Bu. Makanya kerjaan kita seorang istri, ya Bu, seorang mama di rumah, seorang ibu, ya Bu, kita kerjaannya Bu, dari terbit fajar sampai tenggelam mata suami, ibu, apa? Sampai tenggelam mata suami, ya Bu. Kalau masih ada pasangannya tuh Bu, ya kalau suami minta tengah malam, kita mau melek. Ya Bu, makanya kudu kenal, ya Bu. Kita tahu seorang ibu harus banyak mencari ilmu karena kita dituntut, ya Bu, sebagai apa Bu? Al-um madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kita harus lebih cerdas, harus lebih pintar, harus lebih cerdik, ya Bu, tentang urusan agama untuk anak keturunan kita. Makanya kita belajar fikih. Fikih ini kita mulai dari bab toharo, ya Bu. Dari toharo artinya bersuci. Kita kenali tuh masalah bab air, ya Bu. Air itu ada air yang suci menyucikan, Bu. Air yang suci menyucikan tuh air yang lebih dua pula, ya Bu. Air yang tidak terkena najis, air yang tidak berubah warnanya, tidak berubah apa Bu? Baunya, ya Bu. Dan tidak berubah rasanya. Contoh, ya Bu, air yang suci tapi tidak menyucikan. Nih contohnya air teh, ya Bu. Itu air suci, boleh diminum, ya Bu. Tapi tidak mencucikan. Apalagi kayak Fanta, kayak air apa lagi?
air sirup, ya Bu, itu suci, tapi tidak menyucikan. Atau air yang berubah warna, contohnya, ya Bu, ibu kayak lagi nyuci, ya Bu, pakai air blau, ya Bu, air yang dibiru-biruin tuh buat untuk pakaian yang putih, ya Bu, itu kan suci, ya Bu, nah, tapi tidak menyucikan, ya Bu, maksudnya udah berubah. Misal, Bu, maaf nih Bu, cara mencuci pakaian aja kalau kita nggak ngerti, itu pakaian kita bisa jadi mustakmal, Bu, maaf. Misal kita udah bebersih nih, udah kita cuci nih ya, pakaian kita, ya Bu. Maka tuh misalnya kalau udah disertai diblauin, ya Bu, kan itu berubah tuh, ya makanya itu kita Bu, kita kucurin tuh pakaian yang kita udah kita blauin lagi, kita kucurin atau kita pakai air keran, ya Bu, dengan air yang suci menyucikan, ya Bu, air yang mengalir, ya Bu, baru tuh pakaian kita tidak mustakmal, ya Bu. Jangan sampai nih kita ibadah tapi pakaian kita mustakmal, karena tadi nyucinya asal dihilangkan cuman itu doang, itu asal hilang sabunnya aja gitu Bu. Tapi pas dibilasinnya pakai air timang yang di apa Bu? Yang di ember, ya Bu. Tapi gimana nih kalau misalnya mesin cuci? Nah, kalau mesin cuci kan secara otomatis tuh udah ganti air, ya Bu, air kotornya terbuang, digiling lagi, ya Bu, dengan air yang bersih, yang baru lagi, ya Bu. Nah, itu kalau misalnya kalau kita kan ngupiak-ngupiak di di ember atau di baskom, ya Bu. Nah, itu kan cuma air yang di situ doang tuh. Nah, makanya setelah kita kupiak-kupiak, ya Bu, air yang di situ kita banjur lagi dengan air yang mengalir, baik dari keran maupun pakai gayung. Cuman gayungnya kalau misal posisi airnya harusnya ada di atas, jangan sampai terpercik, ya Bu, atau keceretan air yang lain. Begitupun dengan mandi Bu, jangan sampai mandi kita juga kena air mustakmal. Contoh, misal nih biasanya pas lempengan kita cebok, ya Bu, padahal kita lagi bab toharo tuh, mau mandinya, mau wudunya, Bu, baik kita ceboknya itu harus air yang suci menyucikan, ya Bu. Contoh, kita kan sekarang nggak punya apa Bu, nggak punya kolam kayak orang zaman dulu luas-luas, ya Bu, kamar mandinya ya 2 meter, itu airnya lebih dari 2 kula. Tapi kan biasanya zaman sekarang mah kamar mandinya kecil-kecil, ya Bu, dibang pakai ember besar doang. Itu kan kurang dari 2 kula kalau misalnya udah kepake tuh airnya, ya Bu. Maka lempengan kita ceboknya, ya Bu, itu airnya harus dibuka tuh, ya Bu, kerannya, ya Bu, harus dibuka air agar mengalir. Kita istimbatkan air yang masih ada di toren atau air yang masih ada di sumur, kan itu lebih dari 2 kula, ya Bu ya. Selama itu air ngalir, kita cebok, maka itu airnya suci menyucikan, tidak mustakmal. Kebanyakan kan kalau misalnya di air di ember doang, udah aja tuh air yang di ember aja dihabisin. Maka kita ceboknya pakai itu air mustakmal, nggak sah tuh. Seharusnya kita cebok, mandi, ya Bu, berwudu, harus air suci menyucikan. Lebih dari 2 kula airnya, ya Bu, maka harus dibuka tuh kerannya, ya Bu. Gimana contohnya? Kita kadang-kadang mati lampu, contoh kan air pakai listrik, ya Bu. Contoh nih, ya Bu, kalau misalnya posisi air kita lagi pailit, ya Bu, nah lagi sumur kering contohnya, misal kita bikin untuk mandi besarnya, ya Bu, atau kita untuk wudunya bikin padasan tuh Bu, tahu kan, ya Bu? Jadi air ditaruh di gentong atau di ember, ya Bu. Embernya dibolongin sedikit agar kalau misalnya mati lampu gitu ya, misalnya nggak ada air nih, misalnya tahu lagi kering, ya Bu. Nah, itu harus kita mandi pun misal, ya Bu, pakai airnya cuma ada seember 2 ember, ya Bu, ember kecil gitu. Maka tuh posisi air harus ada di atas kepala kita, Bu. Pakai pakai meja kayak atau pakai kursi kecil kayak Bu ya. Makanya kita posisi nongkrong, ya Bu, agar airnya tidak mustakmal, ya Bu. Ya Bu, atau pakai padasan tuh air ngalir, ya Bu. Jadi dimakruhkan juga kita kalau misalnya
terlalu boros air, ya Bu. Misal pas lempengan ada air banyak, buka keran besar-besar pas lempengan wudhu, itu airnya makruh Bu. Jadi nggak boleh boros air, ya Bu. Jadi pas lempengan kita posisi lagi nggak ada air juga hemat air, ya Bu. Tadi apa Bu? Posisinya ada di atas kepala kita, ya Bu. Jadi kalau itu jadi nggak kepercik apa Bu? Bekas badan kita, ya Bu. Kan kalau misalnya kita posisi ember sama dengan badan kita tuh air kan pastinya kepercik lagi dengan badan kita. Itu makanya air percikan itu namanya air mustakmal, ya Bu. Ada yang disebut juga air yang mutanajis. Air yang mutanajis, air yang kejatuhan najis. Contoh, ya Bu, yang berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Contoh, ya Bu, kejatuhan bangkai tikus. Itu kan pasti bau, ya Bu, dan berubah baunya, ya Bu. Udah rasanya gak enak gitu Bu ya. Maka itu air mutanajis. Gimana nih kalau kita kolomnya besar? Nah, kolomnya lebih dari 2 kula, ukurannya 2 meteran, ya Bu. Nah, itu misal contoh, ya Bu, kita punya senang ikan, ya Bu. Ikan tuh kan ikan kecil suka ditaruh di kolom tuh Bu. Kalau kotoran ikan itu kotoran yang dimakfu, ya Bu. Jadi bukan mutanajis, ya Bu. Beda dengan kotoran tadi ya Bu, tai tikus atau tikusnya. Apalagi kalau kotoran anjing. Kalau anjing mah mugolazo, ya Bu. Kalau anjing itu kotoran mugolazo, ya Bu. Berarti harus disertu kita yang kena bagian atau apa ketetesan atau kejilat anjing, ya. Oh, kotoran cicak. Makanya kotoran cicak, maaf nih Bu, kalau airnya segelas dijatuhin cicak kelihatan najis, ya Bu. Kalau misalnya airnya tadi 2 kula, ya Bu, itu masih bisa dipakai buat wudhu, masih dipakai buat mandi, bisa, ya Bu. Karena itunya kecil kan Bu. Nggak kelihatan lagi. Makanya maaf, lempengan kita tahu punya ember kecil atau punya itu apa? Dia ditutup, ya Bu. Selain ditutup, ya Bu, pas lempengan kita mau pakai, kerannya dibuka. Makanya kita istinbatkan air yang masih ada di toren, ya Bu, atau yang masih ada di sumur. Kalau misalnya kita pasti nyalain air, ya Bu. Ya, jangan sampai tadi Bu air ada apa? Air suci menyucikan, ya Bu. Ada air mustakmal karena terpercik dari air bekas kita pakai, ya Bu. Ada juga kan air mustakmal itu kurang dari 2 kula, tetap terpercik kena air sendiri, ya Bu. Ada lagi tadi apa? Air yang mutanajis yang kejatuhan, ya Bu. Kejatuhan kotoran, ya Bu. Kalau yang tadi kena bangkai tikus, ya Bu, atau cicak, ya Bu. Ayam apalagi maya gede. Terus gimana nih? Misal, ya Bu, kita punya kolam besar kayak kolam renang gitu tuh Bu ya. Itu kan suka ada kejatuhan dedaunan tuh Bu. Kalau kejatuhan dedaunan kan suka berubah tuh warnanya, ya Bu, suka ada hijau gitu ya. Itu dimakfu karena lebih dari 2 bulan, ya Bu. Dan berubah warnanya, ya Bu, itu pun karena Bu alamiah, ya Bu, alamiah, ya Bu, dari dedaunan, ya Bu. Beda yang tadi yang kena mutanajis karena bangkai, ya Bu. Paham di situ? Insyaallah, ya Bu. Jadi pas lempengan kita mau cebok, mau wudhu, mau mandi, ya Bu, tahu kalau kita kecil maka airnya harus mengalir, ya Bu, karena kurang dari 2 kula. Diistinbatkan air yang masih ada di toren, ya Bu. Lebih dari 2 kula. Ya. Semeter setengah, terus ininya semeter itu harus penuh, Bu. Kan kadang-kadang suka kepake udah setengahnya atau seperempatnya, maka harus dibuka kerannya selama kita mandi, ya Bu. Kalau misalnya timbang semeteran doang, ya Bu. Iya,
Iya, itu lebih dari 2 bulan, ya Bu. Kalau misalnya airnya sudah berkurang, terus kita pakai, maka jadi air mustakmal, ya Bu. Paham? Nah, insya Allah ya Bu. Nah, itu dalam bab air, ya Bu. Air yang suci menyucikan itu ada berapa, ya Bu? Air yang suci menyucikan itu ada 7, ya Bu. Yang pertama air laut, ya Bu. Yang kedua air sumur, air sungai. Yang ketiganya, ya Bu. Iya, danau, ya Bu. Ya, baik danau buatan atau danau yang memang asli danau, ya Bu. Karena ada danau buatan tuh kayak sekarang kayak banyak yang buatan manusia kan ada juga ya. Itu juga, iya. Ya tapi kalau buat renang emang buat renang, maaf ya Bu, maaf. Renang kan orang namanya renang dia kencing di situ, ya Bu. Ya segala macam di situ kita nggak tahu ya Bu namanya itu Ibu. Makanya di ini apa? Pakai kaporit kan? Pakai buat itu pakai kaporit doang gitu. Tapi tetap jadi airnya kalau misalnya itu mah bagusnya untuk kita wudhu tetap air yang mengalir. Makanya kan kalau habis pada renang kan bocah pada merah-merah gimana gitu ya, kulitnya karena itu ada zat kaporitnya, ya Bu. Dan selanjutnya air apa lagi Bu? Air kelapa mah namanya itu suci tapi tidak menyucikan Bu. Air kelapa nggak bisa buat mandi, air kelapa nggak bisa buat wudhu, bisanya buat minum. Air suci tapi tidak menyucikan, ya Bu. Air apa lagi Bu yang suci menyucikan? Air hujan, pinter mak. Selanjutnya air apa lagi? Air embun, ya Bu. Ada 6. Iya air embun boleh mak. Jadi misalnya emak lagi kering air, ya Bu, misal ya Bu lagi nggak ada air, maka pakai air embun boleh. Cuman makainya juga jangan sampai mustakmal lagi, ya Bu. Misal kita udah pegang nih yang bagian ini buat apa Bu? Basuh muka, misal contoh, ya Bu. Ya yang lain buat tempat yang lainnya gitu. Jangan di tempat yang satu tempat. Atau di tempat daerah yang Eropa atau yang kemarin saya tahu di daerah Palestina Bu, kan itu kan ada orang ahli kimia ya Bu, dia ngerti. Subhanallah di sana kan lagi serba di yang namanya dijajah ya Bu, air juga susah ya Bu. Dia subhanallah tuh seorang wanita, dia bikin air embun tuh ya Bu, dia kumpulin dari air embun kan dia di sana memang tarik ya Bu ya. Terus giliran ada embunnya itu pas giliran dingin, emang dingin sekali Bu. Nah dikumpulin tuh air embunnya ya Bu, bisa untuk apa minum, bisa untuk mandi ya Bu, dan bisa untuk bersuci ya Bu. Terus air apa lagi? Air mata air ya Bu. Itu yang harus kita ketahui. Jadi misal ya Bu, kita untuk apa tadi berwudu, pas lempengan ketemu kelapa itu nggak bisa buat berwudu ya Bu, bisa buat minum ya Bu. Jadi untuk bersuci ya Bu tadi ada 7 air ya Bu. Nah lempengan kita melihat air Bu, baik kita posisi mau berwudu, mau mandi, mau cebok ya Bu, maka baca ya doa melihat air. Apa Bu doanya? Iya, binter ma. Bu, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Apa Bu? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ayo bareng. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Jadi lempengan kita berwudu, mau mandi, mau cebok, itu jangan asal tibang langsung nyendok air aja. Bersyukur dulu kepada Allah. Kita ketemu air. Orang-orang mah susah dapetin air. Alhamdulillah kita airnya juga nggak asin. Kayak di daerah Tanjung Priok Bu. Ya Bu. Bu, di Jakarta Utara itu air sumurnya asin. Nggak bisa buat pakai sabun. Ya Bu. Makanya alhamdulillah nih Bu, kita ketemu air tawar. Ya Bu, bisa buat mandi, bisa buat berwudu, ya Bu, bisa buat
cebok, ya Bu, untuk bersuci. Makanya kudu banyak syukur. Alhamdulillahilladzi ja'alana tahura. Ya. Dan itu setelah kita melihat air dan posisi, maaf ya Bu, kita mau cebok ya Bu, setelah kita melihat air tersebut, nah posisi kita beristinja Bu, maaf ya Bu, kadang-kadang orang istinja asal cebok doang, asal basah. Maaf Bu. Pertama, rukun istinja ada berapa Bu? Lupa lagi. Adapun rukun istinja ada 3 perkara: hilangkan rupa, hilangkan rasa, serta hilangkan baunya. Apa Bu? 3. Apa aja? Hilangkan rupa, hilangkan rasa, serta hilangkan baunya. Kalau warna tadi berkaitan dengan air ya Bu. Jadi lempengan kita istinja ya Bu, harus hilang rupanya, hilang rasanya, hilang baunya ya Bu, lempengan kita istinja. Nah setelah itu kita udah tahu rukunnya ya Bu. Syarat dalam istinja tuh ya Bu, ya gunakan air yang suci menyucikan ya Bu. Terus berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi ya Bu. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit munafik ya Bu, dan peliharalah, jagalah kemaluanku dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maaf sekarang Bu, banyak orang yang kagak baca doa itu, nyepelein doa istinja. Padahal yang namanya doa, apapun yang kita lakukan butuh doa. Doa ruhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah Bu. Kalau yang namanya sumsum, Ibu kalau nggak ada sumsumnya petoy ya. Nggak ada tenaga ya Bu ya. Nah makanya kita juga Bu, dalam hal ibadah perlu tenaga ya Bu. Makanya tenaganya didorong dengan doa. Kita nggak bisa sendiri Bu. Allah yang maha menguasai kita ya Bu. Allah yang segalanya maha kuasa atas diri kita. Makanya kita butuh Allah. Melalui doa kita panjatkan, Allahumma tahhir qalbi. Kaitannya apa sih? Kok istinja kita minta disucikan hati kita dari penyakit munafik? Berkaitan sekali Bu. Maaf, orang yang nggak bisa menahan hawa nafsu syahwatnya karena dari hatinya yang kotor. Kalau hati kotor, pikiran kotor. Kalau pikirannya kotor, matanya juga yang melihatnya pengen yang kotor. Punya pendengaran, pengennya ngedenger yang kotor. Punya mulut, ngomongnya juga yang kotor. Itu berkaitan dengan hati, karena hati itu pimpinan Bu, hati itu panglima ya Bu. Ala innal fil jasadi mudghah ya Bu. Sesungguhnya dalam diri kita nih manusia ya Bu, ada segumpal darah ya Bu. Ala inna fil jasadi mudghah ya Bu. Paya dangdut ya. Faiza fasadat jasadul kullu ya Bu. Apabila tuh hati jelek, maka jelek semua tubuh kita ya Bu. Ya tadi saya bilang hatinya jelek, tangannya juga jadi jelek, kaki melangkah ke tempat yang jelek juga ya Bu. Naudzubillah ya Bu ya. Faiza hasanat, apabila hati kita bagus ya Bu, hati kita baik, maka baik seluruh tubuh ya Bu. Makanya ya Bu, kita butuh pas lempengan cebok tuh kaitannya dengan hati. Jauhkan dari penyakit munafik Bu. Karena orang munafik hiya fidarkil asfal, adanya di dalam kerak-keraknya neraka. Naudzubillah min dzalik Bu. Itu si Qarun sama si Firaun aja atasannya, di atasan lagi ya Bu. Kita kalau bisa jadi orang munafik, naudzubillah ya Bu. Naudzubillah ya Bu. Ada di kerak neraka. Naudzubillah. Makanya tuh kaitannya kita minta hati
jauhkan dari penyakit munafik, ya Bu. Dan minta pelihara kemaluan kita dari perbuatan terkeji dan perbuatan yang mungkar. Kalau perbuatan yang keji itu maksudnya perbuatan dari kita sendiri yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Makanya maaf, seorang pemuda kalau tidak bisa menahan hawa nafsunya, kalau belum mampu untuk menikah dalam hal materi, ya Bu, misal, ya Bu, atau belum mampu dalam hal mentalnya, maka dia perbanyak puasa untuk menekan nafsunya, Bu. Nafsu syahwat itu ditekan dengan banyak puasa. Ya Bu, makanya perlu ya Bu kita, ya Bu, dalam beristinja pakai doa, ya Bu. Tadi wajib rukunnya hilangkan rupa, hilangkan rasa, serta hilang baunya, ya Bu. Nah itu lempengan kita itu beristinja harus istibro, apa Bu? Istibro artinya berdehem ketika kita beristinja. Maaf, zaman sekarang asal cebok, asal basah, baca doa kagak, istibro kagak, ya Bu. Akhirnya maaf Bu, kalau bagian perempuan ujung-ujungnya kena penyakit kandung kemih, atau penyakit bagian kandungan rahim, karena ada kotoran yang nyangkut di bagian kelamin kita sehingga banyak kanker rahim, kandung kemih. Penyakit-penyakit itu awalnya dari kita yang jorok, tidak ngikutin sunnah Rasulullah dalam istinja aja Bu. Terus bagaimana bagian dengan laki-laki? Laki-laki pun kalau tidak istibro berdehem, ya Bu, maka tuh laki-laki juga akan terkena penyakit prostat, karena dia itu tidak keluar kotorannya sekaligus. Jadi ada yang nyangkut tuh kotorannya, ya Bu, di dalam selaput kemaluan laki-laki, Bu. Jadi penyakit kalau kita nggak ngikutin sunnah Rasul. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, pengen sehat jasmani rohani, ikutin tata cara sunnah Rasul. Bu, dalam istinja tuh setelah baca doa istibro, berdehem ketika istinja. Bu, setelah beres, maaf Bu, di kamar mandi jangan lama-lama. Anehnya zaman sekarang orang di kamar mandi bawa HP. Bu, iya, di kamar mandi berlama-lama makruh Bu. Tidak boleh berlama-lama di kamar mandi, ya Bu. Maka kalau kita di kamar mandi percepat. Kalau sudah selesai hajat kita, ya Bu, maka buru-buru keluar. Jangan juga banyak bicara di kamar mandi, Bu. Ini di kamar mandi ngomong pakai HP, bikin rencana di tempat setan. Itu kan tempat setan Bu. Lempengan kita mau masuk kan baca Bu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan. Itu kalau kenalan di situ Bu, ada setan laki, ada setan perempuan tuh disempat di situ. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi, jangan banyak bicara. Makanya lempengan kita ada di kamar mandi. Bicaranya Bu, misalnya ditanya, Mama di mana? Berarti ada di kamar mandi. Jangan nyanyi-nyanyi di kamar mandi teh. Bu, aneh zaman sekarang mah, di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Tempat setan tuh Bu. Ya Bu, jangan berlama-lama, langsung segerakan hajat kita. Ya Bu, keluarnya baca apa lagi? Baca doa. Masuknya kaki kanan. Oh kanan. Kan ke WC Bu, ke kamar mandi. Masuk kaki kiri. Baca apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Bu, kaki kiri, keluarnya kaki kanan, jangan kebalik. Ya Bu, kalau ke mushola, ke majlis baru kaki kanan. Baca apa Bu keluarnya dari kamar mandi, dari toilet? Apa Bu? Ghufranakal hamdu azhaba anil adza wa afani. Baca itu Bu. Ghufranakal hamdu, ya Allah, ampunin ya Bu segala dosa-dosa saya. Lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, ya Bu. Ghufranakal hamdu azhaba anil adza. Tadinya aku mules, tadinya aku sakit. Benar enggak Bu? Bu,
Apa? Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah Bu. Ghufranakal hamdu azhaba anil adza wa afani. Dan alhamdulillah segala puji bagimu telah menyehatkan badanku kembali. Tadinya kita kan sakit. Benar nggak Bu? Lagi mau pipis kebelet sakit nggak? Kan bisa anyang-anyangan Bu ya. Kalau mau BAB juga kalau misalnya itu kan bisa kebelet ya Bu, sakit ya Bu. Makanya kita alhamdulillah tuh keluarnya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza. Ya bersyukur pada Allah ya Bu, telah disehatkan kembali. Nah, lempengan itu kalau misalnya kita ini kita bilang lempengan kita urusan beristinja tuh Bu ya. Jadi istinja rukunnya ada berapa tadi? 3. Adapun rukun istinja ada 3 perkara: hilangkan rupa, hilangkan rasa, serta hilangkan baunya. Ya Bu, kalau rukun mandi tadi ada berapa? Ada 2 ya Bu. Rukun mandi ada 2. Pertama nih niat, kedua membasuh seluruh tubuh ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Pakai sampo aksesoris ya Bu. Cuman maaf ya Bu, kalau lempengan kita mandi Bu, kan posisi kita lagi panas tuh sebelum mandi Bu, suhu kita panas. Maka disunahkan, nih contohnya Bu, kalau kita lagi mandi ya Bu, jangan langsung jebur kepala Bu. Itu kalau kita langsung membasuh bagian kepala, maaf Bu, itu darah kita seret cepet Bu ya, itu langsung tensi naik tuh Bu ya Bu. Maka disunahkan ya, Rasulullah tuh kita ngajarin Bu dari kaki ya Bu, dari bagian dengkul Bu ya, bagian lutut Bu, lutut kita dibasuh ya Bu, lutut kanan, baru lutut kiri. Setelah itu bagian pusar ya Bu, bagian pusar kanan, terus pusar ke kiri ya Bu, langsung bagian pundak ya Bu baru kepala. Nah, lempengan kepala baru ibu niat. Misal niat mandi habis hadas haid ya Bu ya, nawaitu ghusla li rabbil hadasil apa Bu? Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari an jamil badani minal haidi fardhalillahi ta'ala. Saya mandi menghilangkan hadas besar ya Bu daripada haid, fardu atasku kena tuh di hati ngomong kayak begitu Bu ya Bu. Misalnya bahasa Arabnya misalnya dia nggak hafal, nggak bisa, yang penting dalam hati dia ngomong ya Bu. Dalam hatinya dia ngomong, sajaku saya mandi ya Bu hadas besar ya Bu, menghilangkan hadas besar daripada haid, fardu atasku kena Allah. Itu sah ya Bu. Kalau kita nggak hafal nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari tadi itu Bu, bisa ya Bu. Selanjutnya membasuh air ke seluruh tubuh. Nah, kita basuh tuh bagian kan rambut kalau misalnya agak tebal kan itu ya Bu ya. Nah, kita Bu seka-seka ya Bu. Nah, sebelum mandi besar tuh berwudu ya Bu, sunahnya. Setelah berwudu, setelah selesai bagian kaki udah semuanya, kita baru banjur bagian apa Bu? Tadi kita basuh bagian kaki, terus apa Bu? Sampai pusar, sampai ke pundak. Nanti kita dicabut ruh kita, ditarik ruh kita juga seperti itu Bu. Kita ditarik ruh kita, nanti ditarik dari ujung kaki sampai ke lutut tuh. Rombongan pertama, rombongan Israil 70 malaikat nyabut ya ruh kita dari ujung kaki sampai ke lutut. Terus rombongan pertama keluar, rombongan kedua masuk lagi, narik dari lutut sampai ke pusar ya Bu. Dari pusar nanti rombongan kedua keluar, rombongan ketiga masuk Bu. 70 malaikat, masya Allah Bu. Gimana nggak sakitnya Bu? Rasanya kita satu rambut ketarik aja sakit Bu. Langsung napi sampai tenggorokan. Nah, di situ kudu dibantu Bu, barang-barang tuh ya Bu. Kita mentalkinkan mayit ya Bu. Nanti kita butuh tuh, karena lempengan di tenggorokan tuh iblis ya Bu ngoda kita sampai di tenggorokan pun kita menggoda. Iblis bawa air ya Bu.
Kata iblis, ayo kalau kamu mau air ini, ya Bu, ikutin. Iblis tuh bisa nyerupain bapak kita, nyerupain ibu kita, nyerupain kakek nenek moyang kita, nyerupain guru kita, Bu. Ya, Bu. Biar kita terpleset, tergelincir iman kita. Suruh ngikutin bahwa misalnya dia sebagai Tuhan atau Bu sebagai nanti disebutin siapa gitu Bu. Maka disuruh kita suruh bantu apa Bu? Suruh bantu mentalkinkan ya Bu. Kita apa Bu? Makanya akhir hayat kita mohon sama Allah ya Bu. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, akhir kalimat saya nanti ya Allah saya mohon yang keluar ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh tata cara mandi ya Bu setelah kita selesai wudu ya Bu. Tapi tempat wudu di dalamnya itu kita nggak langsung asyhadu alla ilaha illallah, jangan di situ kita ngedoanya Bu. Nanti setelah selesai mandi kan kita megang yang lain-lain tuh Bu ya. Berarti wudu lagi ya Bu. Setelah wudu baru kita keluar dari kamar mandi, baru kita doa setelah wudu apa Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ditambahin pakai surat inna anzalna ya Bu. Ya, inna anzalna 1 kali atau 3 kali balik. Kalau misalnya kamar mandinya agak jauh, baca sampai 3 kali ya Bu. Surat Al-Qadar apa Bu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adara ya. Boleh. Atau kalau misalnya ini kamar mandi terus itu udah kamar kita, ya udah kita berdiri ya Bu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadikas shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau bisa sampai 3 kali balik. Selama itu kita baca tetesan-tetesan air bekas wudu kita, kalau wudunya benar, wudunya rapi sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka itu tetesan air wudu kita akan dijadikan malaikat. Satu tetesan satu malaikat. Allah Maha Kuasa segala sesuatunya Bu. Maka tuh malaikat akan terus minta ampun akan diri kita yang banyak dosa sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Butuh kita tuntunan ya Bu dari Rasulullah SAW ya Bu. Ya. Ada yang mau nanya? Ya. Dosa. Diseka ya Bu. Bagusnya kalau air wudu jangan diseka Bu. Ya. Misal ada bagian rambut yang agak itu kan yang bekas itu, maka kita sisir Bu. Kita sisir terus pakai daleman kalau misalnya tahu rambut kita suka gitu ya Bu. Jangan asal-asalan Bu. Maaf, lempengan kondangan, lempengan kemana-mana ngacak berkali-kali berbalik-balik ya Bu. Benar Bu. Lempengan sholat pakai mukena asal baik, ininya udah sembleh ya Bu. Dia tahu mukena udah kendor ya Bu, nggak dijahit, nggak diperbaiki, kagak diganti ya. Yang penting asal ya itu. Kalau asal-asalan ya Bu, Allah juga asal-asalan mandang kita ya Bu. Kita mau ke kelurahan atau mau ke tempat pejabat atau ke tempat orang kaya, kita milih baju yang bagus Bu. Ngacak berkali-kali ya Bu. Lempengan sholat asal-asalan ya Bu. Baju dari dapur ya Bu. Makanya kita mah cuman apa Bu? Cuman barang sisa ke Allah teh. Baju sisa masak dipakai
sholat, bener nggak? Padahal pengen rezeki pengen banyak, umur pengen panjang, ya Bu, ya kesehatan pengen apa Bu? Pengen afiah ya Bu, sehat terus menerus ya Bu. Tapi sama Allah ala kadar ya Bu. Wajar, Allah juga cuma ala kadar sama kita ya Bu. Jadi kalau kita maksudnya kita istimewakan urusan dengan Allah, maka Allah istimewakan kita di hadapan orang banyak ya Bu. Makanya maaf ya Bu. Ini kalau emak saya dulu, kalau misalnya buat pakaian sholat dihususin ya Bu. Emak saya tuh ya Bu, kalau misalnya misalnya dia suka pakaiannya bagian habis pakaian waktu dia umrah atau dia haji gitu ya Bu, dia pakai tuh buat sholat. Jadi kalau misalnya habis bekas masak diganti. Kalau kita makan ala kan pada lepek-lepek ya Bu, langsung pakai mukena ininya udah sembleh ya Bu, seharusnya dirapiin ya Bu. Maaf, dan lempengan pakai mukena beda lempengan kita pakai jilbab Bu. Jadi lempengan kita pakai mukena, dagunya harus ketutup karena lempengan sholat bagian dagu itu bagian aurat leher. Kalau di bagian kita sholat, kalau pakai mukena sih pengennya kelihatan mancis gitu ya Bu ya. Biar kelihatan virus gitu Bu ya. Ya. Enggak, maksudnya di sini aja nih, kan ada nih. Kan lempengan di mukena kan ada itunya Bu ya. Ada itunya tuh, ada sangkutan dagu ya. Nah, kalau kita masak ya Bu, itu udah kendor, ya kita kencengin. Ya Bu. Kita jahit sedikit gitu. Atau lempengan atau lempengan itu kekencengan, jangan jidatnya juga terlalu Bu, ditutup. Jadi lempengan sholat jidatnya agak kebuka dikit ya Bu. Ininya agak ketutup tuh dagunya ya Bu. Jadi kalau kita ini agak kebuka, jadi karena nanti jidat ini Bu, syarat rukun sujud anggota tubuhnya ada 7 harus yang nempel. Apa aja Bu syarat sujud? Nah, 1 Bu, kening ya, jidat ya Bu, ya kening kita harus nempel ke tempat sujud ya Bu. Yang ketiganya 2 lengan, yang 2 telapak tangan ya Bu, 2 telapak tangan. Yang 5-nya 2 lutut ya Bu. Yang 7-nya ya Bu, 6 dan 7-nya jempol jari kita ya Bu, jempol jari harus ngadep ke kiblat, jangan ngampleh ya Bu. Beda kalau kita pas lempengan duduk tawaruk tuh Bu ya Bu. Makanya di Bu, pas lempengan sujud ya Bu, misal gimana nih kalau lagi sakit kaki asam urat ya Bu. Kalau boleh ya Bu, kalau yang namanya juga asam urat yang namanya sakit. Tapi kalau kita niatin Bu, saya ini pernah patah Bu, pernah ketabrak motor. Ini saya patah putus nih Bu. Makanya lutut saya dulunya nggak bisa nekuk kayak begini Bu. Itu kejadiannya seminggu sebelum puasa. Biasanya kan kalau puasa tuh saya jadi imam taraweh ya Bu. Tapi lempengan situ Allah uji ya Bu, saya di situ jadi sholat tuh nggak bisa ini Bu, nggak bisa sujud benar karena ini kan patah ya Bu. Jadi posisinya sebisa kita. Jadi lama-lama katanya sudah belajar nekuk, sudah belajar, akhirnya nekukin. Nah pas lempengan sholat saya niat, ya Allah ya Bu, ya Allah, pas giliran tuh Allah pas lempengan duduk di atas duduk situ Bu, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Saya banyakin tuh wa'afini ya Bu. Allah tahu ya kita pengen minta sehat bagian kaki. Alhamdulillah tuh Bu, sebulan setelah mau lebaran seminggu saya bisa pakai motor belum bisa, saya bisa pakai mobil lagi ya Bu. Jadi ngendarin mobil kan pakai kaki ya Bu, tapi alhamdulillah tuh saya izinin ya Bu, Allah izinin ya Bu, bisa pakai kendaraan buat kerja. Dulu kan susah ya Bu ya. Nah, makanya itu apa-apa kita minta sama Allah. Lempengan kita sakit, yakin Allah beri kesembuhan. Jangan udah sakit jadi diantepin baik, maksudnya udah kaku, udah disakit ya udah makin kaku tuh Bu ya Bu. Jadi
ada yang barengan saya yang sama-sama saya di patah tulang Bu. Barengan saya sama-sama perempuan, dia kagak mau nekuk, nggak mau itu, nggak mau nurutin apa kata itu. Jadi kakinya jingjet sebelah, Bu. Jadi kecil sebelah. Jadi yang lempangan yang itunya, jadi makin ngecil. Akhirnya jalannya jingjet, ya Bu. Makanya saya minta ya Allah, minta sehat walafiat benar-benar, ya Bu. Kita buat ibadah, jangan salah minta ya Bu. Lempangan udah sehat, udah dikasih kesehatan sempurna, malah buat joget-jogetan, ya Bu. Naudzubillah, ya Bu. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ya Bu. Apa yang kita pelajari? Ya, hikmahnya. Ini kan apa namanya? Katanya ya kalau kita sholat itu rambut gak boleh diikat. Diikat. Iya, rambutnya gak boleh diikat. Nggak boleh diikat. Ada yang itu Hah? terus gimana kalau rambutnya panjang? Oh iya. Kedalaman ya. itu. Bu, kalau misal Bu, kalau dalam fikih yang kan namanya fikih artinya pemahaman Bu. Makanya ada 4 mazhab ya Bu. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya Bu, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Di antara 4 ini saling berguru Bu. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik, Bu. Imam Hambali pernah berguru pada Imam Syafi'i, Bu. Imam Hanafi juga begitu juga pernah berguru dengan Imam Malik. Ini di antara 4 imam ini tidak saling mendahului ya Bu, apa tidak saling memperdebatkan. Namanya juga furu'iyah ya Bu. Hal-hal yang sifatnya furu'iyah jangan dibesarkan. Contoh, kalau orang yang misalnya pakai laki-laki sih gampang sih Bu, pas giliran membasuh sebagian kepala, judulnya kan menyapu ya Bu, bukan membasuh. Menyapu sebagian kepala dari ya Bu, dari depan terus ke belakang. Kalau rambutnya laki-laki lah kalau kita bagaimana, kan ribet Bu, dari panjang ke sini bisa aut-autan. Makanya itu kan sunnahnya kalau dalam itu rukunnya wudhu itu bagian menyapu sebagian kepala. Gimana nih katanya nggak boleh diikat? Siapa bilang nggak boleh diikat? Laki saya rambutnya panjang bisa acak-acakan ya Bu. Dan lagi juga gerah ya Bu, kita nempel itunya Bu. Ya, jadi biar sujud juga gitu. Kan sujud juga Bu. Dalam posisi diikat Namanya jatuh ke bawah maksudnya itu kan ya. Gua ngerti sih. Jadi si rambut itu nggak boleh diikat Bu kalau lagi sholat katanya. Gitu Ya, maksudnya. mungkin menurut siapa? Apa Dan kata beda maaf. ini kali ya, beda apa? Maaf, yang namanya ilmu juga jangan pakai katanya Bu. Kalau katanya ribet ya Bu. Ada yang Ustaz ini. Ustaz yang ngomong tapi Iya, kan yang namanya itu dia juga harus sesuai dengan pemahaman siapa ya Bu. Maaf nih Bu, dalam tata sujud kita mau sujud aja juga Bu, ada yang kaki duluan ya Bu, ada yang tangan duluan. Itu dengan hadis yang sama-sama ya Bu di Imam Bukhari ya Bu. Cuman riwayatnya ada yang beda. Ketika itu posisi Rasulullah ya Bu, ada yang pakai kaki duluan. Posisi Rasulullah ketika itu umurnya 50 ke bawah ya Bu, berarti masih kuat ya Bu. Dia menggunakan apa Bu, dengkulnya turun duluan baru tangan ya Bu. Ketika Rasulullah umurnya sudah di atas 55 ke atas ya Bu, ya setelah peristiwa Isra wa Mi'raj hijrah ya Bu, itu jadi tangan dulu karena posisi Rasulullah ya Bu sudah sepuh ya Bu, ibarat kata ya udah 55 ke atas mah ya Bu, udah sepuh, ke atas mah 60 ya Bu, karena umur Rasulullah cuma 63 tahun. Nah posisi itu ada yang turun duluan, jadi ada nggak usah diperdebatkan ya Bu. Orang disuruhnya dengkul duluan, kalau posisi sakit kan Bu, perbedaan itu rahmah Bu, perbedaan itu rahmah. Makanya ada 4 mazhab. Maaf Bu, nanti kalau kita di tanah suci itu orang nggak semuanya pakai mukena Bu, kayak kita Bu. Indonesia doang. Ada yang di India itu pakai sari aja udah ya Bu. Yang penting dia mah pakai apa Bu? Pakai henna tuh banyak tuh Bu kalau orang India ya Bu.
Yang rapi kan kita nih pakai mukena, ya Bu. Itunya juga pakai apa Bu? Kalau misalnya pakai sarung tangan, ya Bu. Ya. Jadi hal furu'iyah jangan diperdebatkan, ya Bu. Yang penting intinya sama-sama ngadep kiblat, ya Bu. Tuhan yang sama, nabi yang sama, kitab yang sama, Al-Qur'an, ya Bu. Namanya juga fikih. Begitu artinya pemahaman, ya Bu. Sesuai ada mazhab yang kita anut. Makanya pas giliran nanti, maaf, kalau ibu pas giliran tawaf udah nyampe kita di Masjidil Haram, kita pakai imam mazhab Hanafi atau kita pakai imam mazhab Hambali di sana Bu, maaf Ibu. Kalau di sana dia bersentuhan, ya Bu, tidak seperti Imam Syafi'i kalau bersentuhan mau sir ke ada rasa ke enggak ke, ya Bu. Kalau Imam Syafi'i kan batal, ya Bu. Itu kan yang namanya di Masjidil Haram, Bu. Ibu tahu kan laki perempuan nyampur. Sedangkan yang laki pakai cuma 2 helai pakaian ihram, ya Bu. Itu kita kan desak-desak pasti ketempelan badan dia, ya Bu. Bisa. Itu melempengan kita lagi tawaf, itu kita pakai imam yang di sana, ya Bu. Enggak batal wudu, tapi lempengan kentut, Bu, lempengan buang angin, itu kita kudu ngerasa sendiri kita batal, jangan diterusin baik tuh tawafnya. Maaf, misalnya kita tawafnya udah 3 putaran, ingetin tuh kita udah 3 putaran batal, kita langsung keluar, ya Bu, untuk ngambil air wudhu balik, ya Bu. Kan lumayan jauh tuh Bu, ya Bu. Ada 200 meteran tuh kalau di tempat kita dari Ka'bah buat ke kita ngambil air wudhu lagi. Nah, kita mulai di situ dari Hajar Aswad untuk melakukan putaran yang selanjutnya. Kan tadi udah 3, untuk keempat dan sampai ketujuh. Jangan ulang lagi Bu. Kalau orang yang kagak ngerti mah dia ngulang lagi, atuh kapan kelarnya? Ntar kentut lagi, ngulang lagi, kentut lagi, ngulang lagi, ya Bu. Makanya pentingnya kita nyari ilmu Bu, apalagi urusan manasik haji, ya Bu. Makanya kita seorang ibu ngaji kenapa sih? Apa Bu, dari Senin sampai Senin lagi? Karena kita butuh, ya Bu. Ya kayak Ibu Nisti Palono, saya tanya tentang tadi apa tuh? Rukun istinja lupa lagi, ya Bu. Rukun mandi lupa lagi. Kalau kita sering ulang-ulang di majlis taklim, kan jadi apa Bu? Saling mengingatkan. Mudah-mudahan paham dan bisa dimengerti. Apa lagi? Ya, boleh. Saya pakai yang yang dikuncir, Bu. Saya pakai diikat. Cuman mungkin kalau bagian ngikatnya itu jangan seperti punduk unta, ya Bu. Ya Bu. Kalau kalian kan emang yang gimana ya? Emang rambutnya panjangnya. Dan suami saya senangnya rambutnya panjang. Saya minta dipotong aja. Kalau bukannya dia yang motong, saya nggak pernah ke salon Bu. Saya nggak. Kalau bukan dia yang motong, ya suami yang motong. Dia nggak ridho, nggak mau gitu, biarin. Kata saya ribet kalau tidur juga suka ketindiannya. Nggak mau, saya pengen yang panjang. Ya udah Bu, kita nyari ridho suami aja. Ya Bu. Ya apa lagi? Bu, kan sudah mandi tuh, terus langsung pakai mukena sholat nggak apa-apa? Boleh. Dan kayak pagi di sana. Oh, maaf ya Bu, maaf. Tadi saya bilang kita kalau ketemu orang aja pakai pakaian yang rapi, Bu, pakai pakaian yang bagus, pakaian yang sesuai dengan apa yang diundang, Bu. Masa kita mau menghadap Allah ala kadar, Bu? Emang sih, ya Bu, yang sholat kita sendirian, di kamar kita sendirian. Tapi kan kita ada apa Bu? Ada tata kramanya, apa Bu? Ibarat kata kayak sopan santun terhadap manusia mah, ya Bu. Ya misal ini gerah. Padahal mandi, ya Bu, habis mandi tapi gerah-gerah juga ya Bu. Bu ya pakai daleman, pakai apa? Daster lah ya, beda kayak yang tipis-tipis lah misal gitu. Jangan sampai maaf Bu, kayak kolong wewe. Ya Bu. Hah? Apa wudhu? Nah, lempengan kita wudhu kan habis mandi tuh Bu. Oi. Bisa tuh kayak kita tadi habis mandi besar, ya Bu, kan posisi kita misalnya kan wudhu, kita ada itu. Maka lempengan kita buka bajunya udah baca doa Bu.
Apa Bu? Kita lepas baju baca doanya apa Bu? Lupa lagi si Ibu teh. Nah Bu. Padahal pendek. Apa Bu? Pas lepas kita lepas baju, tuh buka kancing, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Maka setelah kita baca itu tertutuplah ya Bu, kita dari penglihatan setan, jin ya Bu. Karena setan jin bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Bu, maka baca doa tuh lepas baju tuh. Ya Bu. Jadi pas kita misalnya posisi kita mau wudhu, kita pakai anduk kan Bu? Ya. Itu dimampu ya Bu. Nah, setelah apalagi kalau misalnya kita udah selesai ganti pakaian, apa itu kan kita agak ribet tuh misalnya balik lagi Bu. Tapi kalau misalnya selesai tadi habis mandi janabah, habis mandi besar, langsung wudhu, maka itu boleh ya Bu. Makanya sebelumnya lepas bajunya baca doa. Jadi di kamar mandi kita nggak diintipin lagi sama setan Bu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah ya Bu. Ini baru bab toharo dari apa Bu? Dari tadi apa Bu? Mandi dan istinja ya Bu. Tadi nanti minggu depan kita bahas bab tentang bab wudu. Karena bab wudu itu walaupun 6 tapi semuanya ya Bu ada doanya ya Bu. Doanya apa lagi? Banyak ya Bu, karena kita penting minta pertolongan sama Allah ya Bu, dari mulai tangan sampai ke kaki. Perasaan kalau itu dulu pernah saya kasih kopiannya ya? Belum. Ya nanti insya Allah ya Bu, saya kasih kopiannya dari mulai melihat air sampai kita bersuci selesai ya Bu, sampai kaki dan sampai baca setelah wudu. Mudah-mudahan dari hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita ya Bu. Dan selalu kita diberi pemahaman dan dibimbing untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, ya Bu, mengenal tentang masalah bab taharah agar ibadah kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim wa fana ya karim wa fana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal alhamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat yaqdi hajatina wa barik auladana wa razzaqi wa ulumana bi fadlika manika ya akrama akramin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridha ya Bu. Kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kebodohan, kehilapan datangnya dari Siti Jamilah. Saya mohon maaf atas segala keliruan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.